Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam majlis yang dimana di dalam majlis ini kita berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tujuan kita tentunya adalah mempelajari tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala telah utus rasulnya untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari tentang syariat tersebut, dan kita diperintahkan untuk mengamalkan syariat tersebut serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupan ini, baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Dari mana kita mempelajarinya? Kita mempelajari hukum-hukum syariat terkait dengan amalan-amalan kita sehari-hari dengan mempelajari ilmu fiqh, mempelajari ahkam fiqhiyah yang telah dijelaskan oleh para ulama dan diwariskan ilmunya kepada kita melalui karya-karya tulis mereka. Alhamdulillah, kita masih pada bab atau kitabul buyu', pembahasan tentang jual beli wal muamalat wa ghairiha minal muamalat, dan juga muamalah-muamalah lain yang itu berkaitan dengan jual beli atau berkaitan dengan masalah hutang, masalah uang. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas fasal atau bab tentang hibah, dan mungkin nanti jikalau memungkinkan waktunya masih ada, maka kita lanjutkan kepada bab tentang luqatah, yang itu sering kita dapati. Luqatah itu pada orang suka heran, apa yang harus saya perbuat ketika mendapatkan barang di jalan, itu namanya dalam istilah fikihnya adalah luqatah. Kita mulai dengan bab hibah. Yang dimaksud dengan hibah ini adalah pemberian kepada orang lain dengan tujuan untuk memilikinya, dan itu dilakukan ketika si pemberi masih dalam keadaan hidup. Itu gambarannya tentang hibah. Hibah tersebut termasuk bentuk ihsan, termasuk bentuk kebaikan dari seorang kepada temannya ketika dia memberikan hartanya kepada orang tersebut. Dan lafadz hibah dijelaskan oleh bagian para ulama, lafadz hibah ini mencakup sedekah, juga hadiah, serta hibah itu sendiri. Jadi ada yang istilahnya adalah sedekah. Sedekah kalau dia berikan dengan tujuan apa? Itu adalah taatan. Itu diistilahkan sedekah, sedekah. Kalau dia memberikan dengan tujuan memuliakan, ikram orang yang diberi, itu disebutnya hadiah.
menghadiahkan kepada seorang yang dia muliakan. Adapun kalau sekedar memberikan saja, tidak ada dengan tujuan ikram, pemuliaan dan penghormatan kepada orang yang diberikan, maka ini hibah. Ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang hal tersebut. Ketiga-tiganya merupakan sebuah amalan ihsan yang ketika seseorang memberikan hartanya, dia tidak mengharapkan imbalan, baik itu dengan mensedekahkan, dengan menghadiahkan, atau dengan menghibahkan. Dia tidak mengharapkan imbalan yang bersifat materi dunia, tidak. Beda halnya dengan baik jual beli. Kalau seorang melakukan jual beli, maka dia mengharapkan suatu imbalan dari barang yang sudah dia serahkan ke orang. Dia ingin dibayar. Nah, adapun hibah yang akan kita bahas ini termasuk akad irfaq, termasuk akad yang tujuannya adalah irfaq, yaitu memberikan kebaikan ke orang, tidak mengharapkan adanya iwad. Oleh karena itu, bab tentang hibah ini beliau datangkan, itu disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah setelah bab tentang wakaf, karena sama-sama pemberian diberikan tanpa mengharapkan adanya imbalan berupa materi dunia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang wakaf. Wakaf seorang diberikan ke orang lain, hanya saja tidak berpindah kepemilikannya kepada orang tersebut. Namun orang-orang yang diberikan wakaf, mereka memiliki hak untuk memanfaatkan barang wakafnya. Kesamaan lainnya adalah karena hibah ini juga termasuk bentuk akad yang dimana menjadikan harta yang tadinya milik kita sudah lepas kepemilikannya dari kita, berpindah ke kepemilikan orang lain, sudah miliknya orang lain kalau sudah dihibahkan. Hanya saja dalam hak kepemilikan dan hak boleh untuk membatalkan hibah itu apabila selama barang tersebut belum diterima, belum dipegang oleh orang yang menerima hibah. Kalau sudah dipegang, sudah diterima dan diambil oleh orang yang menerima hibah, sudah enggak boleh rujuk, enggak boleh diminta. Kecualikan oleh para ulama adalah kalau pemberian kepada anak sendiri. Pada anak masih boleh, tapi pada orang lain tidak boleh rujuk dalam hibah, dengan ketentuan apabila sudah dipegang, sudah diterima oleh orang yang menerima hibahnya. Baik, maka akan kita masuk pada pembahasan yang beliau sebutkan di sini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Abu Syuja' rahimahullah, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Beliau katakan semua barang yang sah untuk diperjualbelikan maka sah untuk dihibahkan. Barang yang sah untuk diperjualbelikan sah untuk dihibahkan. Berarti beliau mengajak kita kembali lagi pembahasan tentang apa syarat barang yang sah untuk diperjualbelikan. Apa saja? Masih ingat? Syarat pertama, barangnya halal. Baik, kita istilahkannya, istilah para fuqaha adalah yang pertama, barangnya adalah muntafa'an bihi, dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya. Dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya dan mungkin untuk diambil manfaatnya. Ini syarat pertama. Kedua apa? Tahir. Barang tersebut barang yang suci. Yang ketiga, barang itu harus barang yang dimiliki oleh orang yang akan memberikan hibah. Enggak boleh barang orang lain, tentang kita yang pegang, kita yang ngurus, akhirnya apa, dihibahkan ke orang. Udahlah, capek saya ngerawat ini, saya hibahkan saja ke orang lain. Barang bukan barang dia, tidak boleh.
Yang keempat adalah barangnya makluman, barangnya diketahui barangnya. Ketika kita ingin jual beli kan kita harus tahu barang apa yang kita beli. Seperti itu harus terpenuhi juga di dalam akad hibah. Maka seorang ingin menghibahkan sesuatu, dia harus mengabarkan barang apa yang akan dia hibahkan tersebut. Nah, maka di sini Abu Syuja mengisyaratkan tentang syarat yang harus terpenuhi pada barang-barang yang sah untuk dihibahkan. Kalau barang itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, berarti barang tersebut tidak sah untuk dihibahkan. Apa maksudnya tidak sah untuk dihibahkan? Tidak sah untuk dihibahkan berarti kalau seandainya barang itu pun diberikan ke orang lain, padahal barang yang dalam jual beli saja tidak sah, maka tidak berlaku hukum-hukum terkait dengan hibah. Tidak berlaku berarti apa? Boleh untuk minta dikembalikan. Karena kalau hibah sudah diterima, sudah tidak boleh minta dikembalikan. Tapi kalau akad hibahnya saja sudah tidak sah, berarti bukan sebuah hibah. Kalau bukan sebuah hibah, berarti itu ibaratnya adalah sebagai ibahah saja, membolehkan orang untuk memakai. Karena konsekuensinya berbeda antara sebuah akad dengan akad yang lain. Dan kalau seandainya rusak, nanti akan terkait dengan doman, ganti ruginya. Intinya syarat yang beliau sebutkan di sini, adalah terkait dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam barang yang akan dihibahkan. Kemudian beliau katakan, wala talzamul hibatu illa bil qabd. Wala talzamul hibah illa bil qabd. Hibah, barang yang sudah dihibahkan ini belum sah menjadi milik orang yang menerimanya dan belum lazim. Maksudnya belum lazim berarti boleh untuk dibatalkan. Dalam istilah akad ada istilah luzumul akad. Akad tersebut menjadi lazim, harus dilanjutkan. Tidak boleh ditarik lagi, tidak boleh dibatalkan. Nah, kapan suatu barang yang dihibahkan sudah tidak boleh dibatalkan? Kalau sudah diqabd, sudah dipegang, sudah diambil dan diterima oleh orang yang menerima hibah. Tapi kalau belum diterima boleh dibatalkan. Contohnya, ada orang ingin menghibahkan ke temannya sepeda motor. Tapi tidak langsung dikasih ke temannya, nunggu besok. Karena saya sekarang belum sempat, besok ya saya hibah. Ternyata sebelum dia sempat menyerahkan, dia punya keperluan lain yang mengharuskan dia untuk menjual motor tersebut. Akhirnya apa? Dia katakan ke temannya, "Wan, ana tidak jadi menghibahkan motor ini." Boleh. Karena akad hibah tersebut belum jadi milik bagi orang yang menerima hibahnya. Tapi kalau sudah diterima, sudah diserahkan kepada orang yang dihibahkan, kemudian ditarik lagi, "Wan, ana lagi ada keperluan, motornya pulangin dong, dijual aja." Ini tidak ada hak dia untuk mengambil kembali barang yang sudah dia hibahkan dan diterima oleh orang tersebut. Beliau katakan, wala talzamul hibatu illa bil qabd. Tidak lazim hibah tersebut kecuali kalau sudah
Wa idza qabadaha al-mawhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Kalau sudah dipegang oleh orang yang menerima, maka tidak boleh lagi, tidak ada hak lagi bagi orang yang memberikan hibah untuk rujuk, untuk minta dikembalikan barang hibah tersebut, kecuali pada kasus antara bapak dan anak, antara orang tua dan anak, baik itu orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, sudah menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Ini nak buat kamu, hibah bagi saya, hibah bagi kamu, ini hadiah atau ini hibah. Atau dia kasih, ini buat kamu, manah tuka, ini saya kasih. Nah, kalau pada anak kemudian orang tua melihat, ini anak kok dikasih HP misalkan, dihibahkan handphone, sibuk dengan HP-nya, gunakan untuk nonton terus, mengganggu pelajarannya. Kenapa? Sudah nggak jadi, sini HP-nya nggak jadi, saya bapak kasih ke kamu, maka itu diperbolehkan meskipun sudah diterima oleh anak. Itu dikarenakan ya pada asalnya harta anak itu pun adalah berasal dari bapaknya. Rasulullah, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu sejatinya adalah milik orang tuamu. Maka beliau katakan illa an yakuna walidan, kecuali kalau kasusnya adalah antara bapak dan anak, yang memberikan adalah bapaknya, maka bapaknya masih punya hak untuk merujuk. Baik. Kemudian terkait dengan ahkam hibah ini yang belum beliau sebutkan di matanya adalah bahwasanya akad hibah ini butuh kepada ijab dan qabul. Karena rukun hibah itu ada 3, yaitu aqid, sama seperti pada akad-akad yang lain. Aqid, kemudian adalah mauhubnya, kemudian adalah wahbunnya, akad menghibahkannya. Dan di dalam akad hibah di sini akan ada perbedaan antara akad hibah dengan hadiah. Apa? Kalau akad hibah disyaratkan adanya qabul, harus menerima, lafaz menerima dari orang yang menerima hibah. Ini saya hibahkan, ya saya terima. Baik, saya ambil hibahnya. Pada hadiah tidak demikian. Pada hibah tidak perlu ada lafaz dalam al-subut Allah Ta'ala. Maka diantara hal-hal yang membedakan antara hibah dan hadiah untuk sebagian ulama adalah diantaranya hal ini. Jadi pada hibah, kalau belum ada talafuz dengan qabulnya, maka belum menjadi sebuah hibah. Dalam artian belum menjadi sebuah hibah yang sah adalah konsekuensi hukumnya belum berlaku. Apa itu konsekuensi hukumnya tadi? Tidak boleh merujuk, tidak boleh dirujuk, tidak boleh dibatalkan. Itu konsekuensi hukum. Berarti kalau belum sah, masih sah untuk minta dikembalikan. Karena kemarin belum sah akad hibahnya, barangnya pulangin aja sih, saya mau pakai lagi barang. Tidak. Itulah konsekuensi dari apakah hibah tersebut sudah sah atau belum. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qasim di sini dalam syarahnya, wala tasihhul hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. Tidak sah hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul secara lafaz. Secara lafaz. Ini si pemberi mengatakan manahtuka, wahabtuka, malaktuha iyaka. Barang ini saya kasih, barang ini milik kamu, barang ini untuk kamu. Itu lafaz-lafaz hibah. Nah, yang menerima dia mengatakan ya saya terima. Baik, nah, katakan ya saya terima. Seperti pada jual beli, pada jual beli pun demikian. Kan harus apa? Si pembelinya juga menerima dengan cara menyetujuinya. Maka pada hibah pun seperti itu. Kalau belum ada secara lafaz
ini nanti belum sah menjadi sebuah hibah. Di sini kita tahu sedikit mengulang, sedikit kembali mengingat bahasan kemarin tentang wakaf. Kalau pada wakaf, pada wakaf butuh pada qabul, butuh melafalkan qabulnya. Pada wakaf, wakaf kan ada dua macam. Waqfun alal a'yan, diwakafkan kepada orang per orang, individu, disebutkan siapa penerima wakafnya, dia yang berhak memanfaatkannya. Kalau pada a'yan, maka itu pun harus adanya qabul. Kalau pada jihah, yaitu wakaf secara umum, ini untuk kaum muslimin, ini untuk jamaah masjid fulan, atau ini untuk masyarakat daerah fulani, maka tidak perlu adanya qabul. Jadi pada akad ada beberapa akad di mana di situ harus ada qabulnya, ya, dan ada akad lain yang di mana di situ tidak perlu ada qabulnya atau lafaz menerimanya. Nah, ini beberapa permasalahan tentang hibah. Terakhir adalah tentang sighah itu. Tentang sighah hibahnya. Pada sighah hibah, maka para ulama mensyaratkan untuk sahnya akad hibah, sighah atau lafaz yang digunakan ketika hibah haruslah lafaz yang munajjazan. Harus lafadznya kalau munajjazan ketika itu juga tidak boleh kemudian lafadznya ditaklik. Ini saya kasih hibah ke kamu kalau si fulan nanti datang dari safar, maka belum sah menjadi sebuah hibah. Harus yang munajjaz, yaitu tanpa mengaitkan dengan kejadian tertentu, langsung saat itu juga dia katakan ini untuk kamu, tidak dikaitkan misalkan dengan ini hibah untuk kamu kalau datang bulan Ramadan. Belum bulan Ramadan sekarang, harus nunggu bulan Ramadan. Belum jadi sebuah hibah, tidak sah tersebut. Karena lafadznya adalah lafadz yang munajjaz. Kemudian lafadznya adalah lafadz yang mutlak. Mutlak itu maksudnya enggak boleh hibahnya cuman sementara waktu. Misalkan dihibahkan sementara waktu, ini saya kasih ke kamu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan pulangkan lagi ke saya. Ini tidak menjadi hibah namanya. Ini hanya ibahah atau masuknya bab ariyah. Apa itu ariyah waktu itu? Ariyah meminjamkan barang, bukan hibah. Hukumnya berbeda. Berbedanya di mana? Kalau hibah itu kan menjadikan milik. Kalau milik berarti mau dia apakan terserah. Tapi kalau dipinjamkan barang, maka sesuai izin dipinjamkan. Misalkan ini dipinjamkan untuk keperluan ini saja, tidak boleh dia pakai untuk keperluan yang lain. Itu nanti namanya penggunaan di luar izin. Kalau seandainya rusak, bertanggung jawab di luar izin penggunaan. Kalau hibah dijadikan akad hibah, selama sebulan ternyata rusak, apakah harus mengganti? Tidak, karena hibah itu tamlik. Namun sayangnya tidak sah kalau hanya dihibahkan selama 1 bulan. Tidak boleh ditakkid, tidak boleh ditentukan waktu hibahnya, hanya sekedar untuk sekian lama. Ini saya hibahkan selama kamu masih jadi tamu di rumah saya. Bukan hibah itu ibahah, membolehkan. Silahkan untuk diambil mana yang mau dimakan, bukan dihibahkan semuanya. Makanya tamunya nggak bawa pulang, karena nggak dihibahkan kan, yang disuguhkan hanya dibolehkan. Apa yang mau silahkan diambil. Kalau dihibahkan ya sudah punya dia, bawa semua pulang ya boleh. Tapi kalau orang bertamu dibawa pulang semua, nanti yang punya rumah, waduh,
Nyesel. Satu piring habis semua dibawa pulang. Baik. Ala kulli hal itu perbedaannya antara hibah dengan tadi ariyah, dan bahwasanya pada hibah tidak boleh ditaktid. Tidak boleh ditentukan waktu penghibah, waktu penggunaannya. Harus secara mutlak. Kemudian di dalam definisi hibah, bagian para ulama menyebutkan definisinya adalah hibah tersebut pada ain, yaitu pada barang. Pada barang. Dalam artian, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya tidak ada hibah pada manfaat. Tidak ada hibah pada manfaat. Namun disebutkan oleh Bajur di sini bahwasanya ya hasyiahnya bahwa yang mu'tamad hibah pada manfaat tersebut hukumnya sah. Hukumnya sah untuk menghibahkan sebuah manfaat. Maksudnya apa? Kok hibahkan manfaatnya saja? Kalau dihibahkan manfaatnya, berarti barangnya menjadi sebuah amanah. Barangnya menjadi sebuah amanah, tapi manfaatnya dimiliki oleh orang yang menerima hibah. Kalau dimiliki, maka boleh, silahkan dia pinjamkan ke orang, atau dia sewakan, maka itu sah-sah saja. Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan oleh Habib di sini, wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi liwarathatihi min ba'dihi. Kalau seandainya seorang menghibahkan, tapi menghibahkannya pakai syarat. Syaratnya gimana? Ini saya hibahkan ke kamu, ini buat kamu. Kalau saya meninggal, ya sudah, barang itu milik kamu. Kalau kamu meninggal duluan sebelum saya, barang itu balik lagi jadi milik saya. Yang seperti ini, maka beliau katakan, kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'dihi. Hibahnya ya sudah tetap tidak bisa balik lagi ke dia. Syaratnya syarat yang apa? Syarat yang fasid. Akadnya sah tidak? Akadnya sah. Akadnya sah, tapi syaratnya fasid. Kenapa syaratnya fasid? Makna hibah itu kan menjadikan barang itu milik orang yang diberikan hibah. Kalau sudah milik dia, masa diminta kembali ketika dia meninggal? Nah, ini syarat yang menyelisihi tujuan utama dari akad hibah. Dan jadi dalam masalah ini, maka syaratnya fasid, akadnya sah. Syaratnya fasid, akadnya sah. Dalam artian, kalau yang diberikan hibah meninggal duluan, barang itu tetap menjadi milik dia, diwariskan kepada ahli warisnya, bukan balik lagi ke orang yang menghibahkan. Karena syarat yang diucapkan dulu ketika menghibahkan itu syarat yang tidak sah, syarat yang fasid. Namun akadnya akad yang sah. Allah Ta'ala a'lam. Demikian beberapa permasalahan yang beliau sebutkan tentang hibah. Berikutnya beliau melanjutkan tentang pembahasan luqatah. Ini pembahasan yang kita perlu tahu karena kita sering mendapati luqatah. Kita sering dapat luqatah, kita harus tahu hukumnya dalam syariat. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan sebuah luqatah? Apa itu luqatah? Al-luqatah maksudnya adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya, ma dha'a min malikihi. Suatu barang yang hilang dari pemiliknya, entah karena jatuh atau pemiliknya lupa. Nah, di sini banyak luqatah nih. Apa misalkan? Rumah nggak diketahui siapa tuh pemiliknya, padahal dulu sudah pernah dibeli. Itu luqatah.
Ada motor mungkin dijalani lama nggak diambil-ambil, diparkir di masjid lama, siapa yang punya, nggak datang-datang, luqatah. Ada uang nemu di jalan, dompet, itu namanya luqatah. Semua jenis harta yang dimana ketika seorang menemukannya dia tidak tahu siapa pemiliknya, itu namanya luqatah. Dan syariat mengatur tentang masalah luqatah tersebut. Kenapa dibahas para fuqaha bab luqatah ini di kitab tentang muamalah? Karena ini kaitannya masalah harta. Imma kita mengambil, imma kita biarkan saja. Kalau mengambil ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Silahkan ambil, mau diapakan? Disimpan sampai orang yang datang, maka menjadi sebuah amanah buat dia. Diambil dengan tujuan pengen saya gunakan, pengen saya miliki, ada aturannya. Yaitu setelah 1 tahun baru boleh dimiliki. Dan 1 tahun bukan disimpan di rumah aja, dia bertugas mengumumkan selama 1 tahun tersebut di masjid, di pasar, di tempat-tempat keramaian. Orang yang nggak datang 1 tahun baru kemudian sah menjadi miliknya, halal untuk dia gunakan. Sebelum itu maka haram dia gunakan karena termasuk apa? Al-istila ala haqqil ghair. Menggunakan dan memiliki hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, tanpa keridhaan pemiliknya, dan itu termasuk ghasab. Yang kita telah pernah bahas bab tentang ghasab. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara sama kalian dengan cara yang batil. Nah, berarti kita perlu pelajari tentang bab luqatah ini. Karena syariat menyebutkan tentang luqatah tersebut dan Rasulullah SAW pun memberikan aturan tentang bagaimana kita memperlakukan luqatah. Baik. Beliau sebutkan faslun wa idza wajada luqtatan fi mawatin aw tariq falahu akhdhuha wa tarkuha. Barang siapa mendapati sebuah luqatah. Apa itu luqatah? Barang hilang. Sebutkannya barang hilang. Tapi enggak mesti hilang saja. Pokoknya semua barang enggak diketahui miliknya, itu enggak diketahui siapa pemiliknya, itu namanya luqatah. Ada rumah, kita nemu rumah, nih rumah kok sampai rusak, nggak ada yang pemiliknya yang datang, itu namanya luqatah. Kalau kita tidak tahu pemiliknya. Kalau kita tahu pemiliknya bukan luqatah. Karena kalau kita tahu pemiliknya ya kita bisa minta izin, bisa minta keridhaannya untuk manfaatkannya, atau kita menawarnya untuk dibeli dan yang lain. Tapi luqatah ini nggak diketahui siapa pemiliknya. Maka beliau katakan kalau ada seorang mendapati luqatah, apapun bentuk luqatah itu, mau uang, mau barang, pokoknya sesuatu yang dinilai sebagai sebuah harta, fi mawatin aw tariq, di tempat yang sepi, tidak berpenghuni, atau di jalan umum, atau misalkan di tempat-tempat umum, di masjid, di sekolah, pokoknya kita menemukan barang di mana barang tersebut bukan di tanah milik pribadi. Kalau tanah milik pribadi, ya barang yang ada di situ kemungkinan besar milik yang punya tanah, bukan luqatah. Ada mobil diparkir di halaman rumah orang. Wah, ini mobil kok dibiarin di situ ya, setahun nggak gerak-gerak, nih luqatah. Bukan, yang punya tanah kemungkinan itu yang punya mobil. Tidak menjadi sebuah luqatah yang boleh kita ambil. Tapi kalau di tempat umum yang dimana tempat tersebut tidak dimiliki oleh pribadi, kita dapati ada barang nggak diketahui siapa pemiliknya, maka apa yang kita lakukan? Falahu akhdhuha wa tarkuha. Maka dia boleh pilih. Mau dia ambil atau dia biarkan saja di situ. Dia ambil sebagai apa? Sebagai sebuah amanah yang dia simpan selama belum ditemukan pemiliknya, atau dia ambil dengan tujuan
ingin memilikinya setelah 1 tahun dia umumkan. Maka beliau sebutkan wa akhdhuha aula min tarkiha. Tadi kasih 2 pilihan, mau diambil atau dibiarkan. Dan yang lebih utama dia ambil. Dengan syarat apa? Dia seorang yang amin, seorang yang amanah. Dia bisa untuk menjaga barang tersebut sampai ditemukan oleh pemiliknya. Bukan orang yang sengaja ngambil dipakai tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Maka boleh diambil, dan mengambil itu lebih utama kalau itu in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Kalau dia memiliki thiqah, yakin bahwasanya dia bisa menunaikan hak-haknya, hak barang luqatah tersebut. Yang kita sebutkan hak-haknya. Jadi syaratnya apa? Kalau dia adalah orang yang thiqah. Kalau dia orang yang fasik, orang yang fajir, justru memanfaatkan keberadaan barang yang tidak yang tidak diketahui pemiliknya tersebut, atau bahkan dia gunakan untuk kemaksiatan, ini harus diambil oleh imam. Imam mengambil, kemudian diserahkan ke orang yang amanah, orang yang thiqah. Wa idza akhadhaha, dan kalau dia mengambilnya, itu mengambil, boleh 2 pilihan tadi kalau dia ambil. Boleh dia jadikan itu sebagai sebuah amanah yang akan terus dia simpan dan dia jaga sampai datang pemiliknya, atau dia tujuan untuk apa? Nanti saya mau pakai ini barang, nanti saya mau miliki ini barang. Maka syaratnya apa? Kalau dia mengambilnya, kata beliau, idza akhadha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Kalau dia mau mengambilnya, maka dia harus kenali barangnya dengan mengetahui 6 hal pada barang tersebut. Wi'a'aha, lihat wadahnya, kalau itu barang yang memiliki wadah, wadahnya terbuat dari apa? Wa'ifasaha, kemudian bentuk dari wadahnya tersebut. Wa wika'aha, begitu juga talinya, kalau itu adalah seperti dompet misalkan, atau dulu kantong uang, talinya terbuat dari apa, atau bahannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Wa jinsaha, jenis barangnya apa, apakah itu emas atau itu perak. Zaman dulu ada kantong uang. Nah, sebelum dia umumkan atau sebelum dia simpan, dia lihat dulu ini isinya apa, supaya nanti kalau ada orang mengklaim itu milik dia yang hilang, dia minta tolong sebutkan barangnya seperti apa. Kalau benar menyebutkannya, oh iya benar, berarti ini pemiliknya, karena dia tahu dengan jelas barang yang hilang dari dia. Wa adadah, jumlahnya berapa? Kalau uang berarti kita cek dulu uangnya berapa nih, dan jangan langsung diumumkan jumlahnya secara mendetail. Sifat-sifat ini bukan untuk diumumkan, sifat-sifat ini diketahui yang menemukan, supaya kalau ada orang mengklaim kehilangan barang, kita tanya barangnya seperti apa, supaya tidak jadi sesuatu yang justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang dia tidak peduli makan harta halal atau haram. Oh, mumpung nggak ada yang punya, saya ajalah ngaku sebagai pemilik. Tidak. Wa waznaha, juga beratnya berapa. Ya, kalau mungkin kendaraan atau mungkin rumah, ya mungkin dilihat dari hal-hal yang bisa menjadikan ciri khusus. Kalau rumah misalkan, rumah nggak ketahui siapa pemiliknya, dicek datanya ini nggak tahu pemiliknya kemana, alamat lamanya ini sudah nggak ada orang di situ, mereka nggak mengakui, tapi rumah ini jelas pernah dibeli. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah umumkan ada rumah milik tidak diketahui pemiliknya di lingkungan ini, tapi jangan terlalu mendetail menjelaskannya, supaya nanti ketika ada orang mengklaim bisa dicek kebenarannya. Baik, atau kendaraan misalkan seperti itu, sebutkan sifat-sifatnya, karena ada ciri khusus, nah, dicatat itu ciri khususnya. Wa yahfadhuha fi hirzi mithliha. Selain itu, kewajiban dia ketika dia mengambil barang itu, dia jaga di tempat yang layak, sebagaimana barang-barang yang seperti itu dijaga. Jangan sembarangan jaganya. Sudah dia ngambil dari tempat dia nemu, taruhnya sembarangan. Akhirnya apa? Dicuri orang. Ketika dicuri orang, datang pemiliknya. Katanya kemarin kamu nemu barang ini ya, itu punya saya, sifatnya begini-begini. Oh iya, tapi udah kecurian. Nah, dilihat nih. Kalau dia sembarang naruh, justru dia yang harus ganti rugi.
Karena itu barang orang. Dia ambil dari jalan ketika ditemukan dalam statusnya sebagai sebuah amanah. Dan seorang amin, kalau dia teledor di dalam menjaga sebuah amanah yang diberikan kepada dia, dia ganti rugi. Tapi kalau dia tidak teledor di dalam menjaganya, maka dia tidak diwajibkan untuk yadman, untuk domannya. Makanya beliau sebutkan wa yahfadhuha fi hirzi mithliha, harus dia jaga di tempat yang dimana seharusnya dia menjaganya. Berarti kalau misalkan uang, ya taruh di dalam rumahnya. Jangan nemu dompet, pengen ngumumkan digantungkan saja nih di masjid. Ya diambil orang, tapi umumkan. Siapa kehilangan dompet di masjid kemarin? Nanti ada orang yang yang dia kalau dia merasa itu adalah dompetnya dia datang, ditanya seperti apa dompetnya, begini. Oh iya, sama persis, kasih, pulangkan. Tapi kalau sembarangan ditaruhnya di luar, diambil orang, waduh, apaan, kemarin itu diumumkan barangnya taruh di sana, biar gampang kalau yang punya datang. Lah bukan yang punya yang datang, orang lain yang datang diambil. Maka yang melakukan hal itu, yaitu yang menggantungkan sembarangan, justru dia yang malah yadman, dia dhamin, karena dialah yang menyebabkan hal itu diambil orang. Baik. Kemudian beliau katakan, "Summa idza arada tamallukaha." Kemudian kalau dia ingin untuk memiliki barang yang tadi dia temukan. Tadi sudah dia ketahui sifatnya, barangnya dijaga, dan kalau dia merasa barang ini sepertinya bermanfaat buat saya mau pakailah barangnya. Apakah bisa seperti itu? Langsung dia pakai? Tidak bisa. Karena itu masih barang orang, hanya saja belum diketahui siapa pemiliknya. Maka apa yang dilakukan? Idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajidi wa fil mawadhi'i alladhi wajadaha fihi. Maka selama 1 tahun, dimulai dari pertama kali dia mengumumkan, selama 1 tahun dia harus umumkan barang yang hilang tersebut. Diumumkannya di mana? Di pintu-pintu masjid, di luar masjid, di pintu-pintu masjid. Orang keluar masjid dikasih pengumuman di luar, kasih tulisan di luar masjid, jangan di dalam masjid, karena Rasulullah SAW melarang untuk apa? Untuk mengumumkan barang hilang di dalam masjid, bukan tempatnya, mengumumkan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Maka beliau katakan fi abwabil masajid, di luar masjid, kasih tulisan misalkan di luar masjid, di dinding luar, sudah bukan area dalam masjid, di luar masjid. Atau di papan pengumuman, kalau punya papan pengumuman, papan informasi, di situ diumumkan. Selama 1 tahun pengumuman itu. 1 tahun bukan tiap hari terus, tapi apa? Seminggu pertama tiap hari. Atau mungkin sehari 2 kali. Pokoknya di mana waktu orang-orang biasanya ramai. Supaya kalau seandainya pemilik datang ketika itu, dia merasa barang hilang, oh dia tahu siapa yang kemarin menyimpankan barangnya. Jadi ngumumkan juga harus benar-benar tujuannya orangnya datang. Jangan mentang-mentang tujuannya antar pengen make, ngumumkannya juga ngumpet-ngumpet. Tidak boleh. Arrafa hasanatan ala abwabil masajid wa fil mawdi dari tempat-tempat yang dimana dia menemukannya. Kalau misalkan dapatnya di jalan utama Terindah misalkan, jangan diumumkannya di kota lain, nggak merasa kehilangan orang di sana. Yang kehilangan orang yang lalu lalang di sini. Maka di tempat di mana dia menemukan. Fa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Kalau ternyata selama 1 tahun orangnya juga nggak datang-datang, maka yang menemukan tadi berhak memilikinya. Kalau sudah dia miliki berarti terserah dia. Mau dia manfaatkan uang, mau dia belanjakan, ya silakan. Kalau itu bentuknya uang. Kendaraan mau dia pakai, kendarai, silahkan. Karena itu sudah jadi milik dia. Tapi apa? Bisyartid dhaman. Dengan syarat dhaman. Apa maksudnya dhaman? Kalau suatu saat yang punya malah datang minta dikembalikan, ya kembalikan. 1 tahun sudah jadi
hak milik. Tapi kan hak miliknya bukan melalui sebuah akad yang diridhoi oleh pemiliknya. Pemiliknya datang setelah 1 tahun, sudah dia pakai, sudah dia habiskan, datang minta dikembalikan. Kalau barangnya masih ada, kembalikan. Kalau barangnya sudah habis, ya diganti rugi. Diganti rugi. Uangnya sudah dipakai, ya ganti uang yang lain senilai apa yang dia ambil. Karena itu kan tetap barang milik orang. Hanya saja syariat mengizinkan kita menjadikan barang itu halal kita gunakan setelah 1 tahun kita umumkan, karena memang pemiliknya tidak datang. Tapi tetap itu adalah pilihan. Kalau tetap dia jaga sampai kapanpun tidak mau dia pakai, ya itu termasuk hal yang baik. Karena termasuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Dia menolong saudaranya untuk menjaga barangnya sampai ditemukan oleh temannya, saudaranya tersebut. Maka beliau katakan bisyartid doman, syaratnya kalau sudah dia miliki setelah 1 tahun adalah tetap itu menjadi sebuah amanah yang dimana kalau pemiliknya datang, maka dia wajib untuk mengganti ruginya. Wal luqatatu ala arba'ati adrub. Taib. Sekarang kita sudah tahu hukum luqatah. Sekarang barang-barang yang kita temukan itu kan macam-macam. Ada barang yang nggak bisa ditunggu 1 tahun. Nemu makanan bakso sepiring, tunggu 1 tahun basi. Gimana? Maka beliau katakan luqatah ini ada 4 macam. Nanti hukumnya berbeda-beda. Cara menyikapinya berbeda-beda. Cara mengambilnya berbeda-beda. Cara menghukumnya. Yang pertama, ma yabqa 'ala dawam. Barang yang dimana barang ini tidak rusak, awet, sampai 1 tahun pun masih awet, tidak rusak, dan tidak butuh perawatan. Seperti apa? Misalkan uang disimpan mau 1 tahun, mau 2 tahun, ya masih ada bentuknya, wujudnya masih ada. Yang seperti ini fahadha hukmuhu, hukumnya tadi yang kita sebutkan, yaitu dia boleh pilih mau diambil kemudian disimpan, diumumkan 1 tahun, setelah 1 tahun dia miliki, orang yang datang baru dikembalikan. Jadi selama 1 tahun dia umumkan, tunggu 1 tahun hukumnya, nggak boleh langsung dipakai karena itu uang orang. Wasani, jenis yang kedua, ma la yabqa, yang tidak tahan lama barangnya. Kato'am, seperti makanan. Nemu makanan, wah ini makanan punya siapa nih? Ayo cepat buruan. Gak ada orang yang ngaku karena bukan merasa miliknya. Akhirnya apa? Dibiarin, ya sayang karena kan nanti mubazir, gak ada yang makan. Diambil juga disimpan setahun gak mungkin. Maka yang seperti ini apa? Beliau katakan fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi au bai'i wa hafidha thamana. Maka orang yang menemukan, dia dikasih pilihan. Pilihan pertama, dia makan. Tapi nanti kalau yang punya datang, dia ganti rugi. Dia bayar. Atau dia datangkan yang semisal. Kalau barang itu misalkan punya barang yang semisal. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, dia nggak berminat. Enggak, saya nggak mau makan ini, saya nggak suka. Apa yang dia lakukan? Dijual saja. Siapa yang mau? Nanti harganya dia simpan sampai yang punya dia ketahui. Kalau yang punya dia ketahui nih, ini adalah uang. Ini yang seperti ini apa? Yang seperti ini cara mengambil luqatah yang tidak tahan lama. Disimpan setahun juga basi, ya sudah, imma dia makan, tapi nanti kalau datang orangnya dia bayar, atau dia ganti yang semisal, atau dia jual ketika itu juga ke orang lain, nanti uangnya, hasil penjualnya dia simpan sebagai amanah atau sebagai sebuah luqatah yang 1 tahun nanti dia umumkan. Baik. As-salis, yang ketiga, jenis yang ketiga, ma yabqa bi'ilaj.
karutabi fayaf'alu ma fihi al-maslahatu min bai'ihi wa hifdhi thamani aw tajfifihi wa hifdhihi. Yang ketiga adalah jenis barang yang dimana barang ini butuh ilaj ini perawatan, yang butuh dia harus melakukan sesuatu untuk awet. Seperti bila contohkan seperti rutab kurma yang belum menjadi sebuah tamar, belum mengerut, itu masih seperti anggur, itu rutab namanya. Jadi teksturnya luarnya seperti anggur, itu masih bulat-bulat, itu namanya rutab. Nah itu kan tidak tahan lama karena nanti akan menyusut, dia butuh di tajafif, butuh dikeringkan. Maka yang seperti itu dia lihat mana maslahatnya mana. Kalau sekiranya bisa dia keringkan, kemudian dia simpan selama 1 tahun sampai orangnya datang, maka itu yang dia lakukan. Dijadikan kurma dulu, kurma yang matang, karena rutabnya tidak tahan lama. Dia harus di tempat yang dingin, itu pun tidak tahan lama. Baik. Atau kalau misalkan dia pandang, orang-orang ini sedang nyari rutab, harganya sedang mahal sekarang. Ini kalau yang punya tahu, mungkin dia jual. Jadi apa? Dia jual sekarang, nanti harganya dia simpan. Hasil penjualannya, uangnya dia simpan untuk orang yang memiliki rutab tadi. Kalau orangnya datang, dia kasih uangnya. Atau selama 1 tahun orangnya tidak datang, dia manfaatkan teman dengan syarat apa? Syaratud dhaman. Dengan syarat dhaman. Ini yang ketiga, jenis yang ketiga. Kalau itu butuh perawatan. Warabi, yang keempat, yang terakhir, jenis yang terakhir adalah ma yahtaju ila nafaqah, suatu barang yang butuh nafkah. Contohnya hewan. Dia nemu hewan, nemu kambing. Tadi harus dibiarkan 1 tahun, diumumkan 1 tahun kan? Tapi kan kambing 1 tahun pasti makan, pasti dikasih makan. Nah ini berarti butuh apa? Butuh nafkah. Dia harus menafkahi. Maka yang seperti ini, kalau yang keempat adalah dilihat dari hewannya, jenis hewannya. Kalau dia termasuk hewan la yamtani bi nafsihi, yang dimana hewannya ini memang hewan yang kalau kita biarkan gak mungkin lah dia itu bisa bertahan hidup dari hewan buas, dari serangan hewan buas. Maka yang seperti ini dia ambil kemudian dia makan, dia sembelih, dia makan, namun dengan apa? Wa ghurmu thamani. Nanti kalau orangnya datang ternyata nyari kambingnya, ya sudah kasih tahu, maaf kemarin kambingnya ini saya potong, karena kalau saya pelihara juga 1 tahun saya nggak bisa ngasih makannya, repot. Kalau dibiarkan di jalan nanti dimakan hewan buas. Jadi kemarin saya potong. Nih uangnya, harga kambingnya berapa? Kemarin pas saya potong harga di pasaran berapa, dibayar ke yang punya. Bukan berarti afwan lah potong. Sudah, enggak. Tapi apa? Ya harganya dia kasih ke yang punya, kecuali yang punya meridhokan, ya sudahlah nggak apa-apa, hibah. Kalau yang punya minta dikasih uangnya, karena itu harta orang, dan Allah SWT melarang kita wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan Rasulullah mengancam kita, barang siapa dia mengambil harta orang dengan cara kezaliman, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang merugi. Dia bayar itu dengan kebaikan, sudah bukan dengan harta lagi bayarnya. Di dunia harta orang yang dia ambil, ganti ruginya dengan harta, kita bisa mengumpulkan harta. Di akhirat dengan apa? Dengan kebaikan kita yang kita bayarkan ke orang. Masih bisa nyari kebaikan di akhirat? Gak bisa, sudah habis waktu untuk mengumpulkan kebaikan. Maka kalau sudah habis kebaikan, belum lunas juga hutang-hutang kezaliman, kalau timpakan dosa orang yang kita zalimi kepada kita, pada orang-orang yang zalim, maka sebelum
Hal itu kita minta dihalalkan hak-hak yang pernah kita ambil dari orang. Maka dia boleh pilih antara dia makan kemudian nanti dia bayar, au tarkihi, atau dia biarkan hewannya tetap hidup, dia rawat dan dia tatawu bil infaq, dia kasih makan secara sukarela. Ya, dalam rangka menolong saudara saya lah. Kali aja ini mungkin kambingnya mau dijual Idul Adha, sekarang kabur, belum nemu mana kambingnya, saya rawat dulu lah. Kali aja nanti sebelum Idul Adha ketemu orangnya, dia ambil, dia jual, bisa manfaat. Membabil ihsan, berbuat baik kepada seorang muslim. Wa man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Jadi dia punya dua pilihan. Ima dia yang berbuat ihsan dengan cara dia rawat sukarela, atau ya sudah dia sembelih saja, daripada nggak ada yang merawat malah mati sia-sia di jalan, dia sembelih, dia makan. Atau pilihan ketiga, dimakan juga nggak mau. Saya juga nggak mau makan daging kambing, tapi saya juga nggak mau ngerawat, dibiarin di jalan juga mati. Lah gimana? Dia jual. Yang ketiga adalah dia jual. Dia jual, siapa yang mau beli ini? Oh, ini kan barang temuan, boleh nggak dijual? Boleh kalau apa? Yang nemu tidak mungkin untuk merawatnya. Tapi apa? Wa hafizal samani, hasil penjualan jangan dia pakai. Hasil penjualan dia simpan untuk orang yang punya. Kalau orang yang punya nanti dia datang, dikasih hasil penjualannya. Kalau tidak datang-datang juga ya nanti seperti tadi, ditunggu 1 tahun jangan dia umumkan, bang siapa dulu kehilangan kambing ini, kambingnya sudah dijual, hasil penjualannya ada di saya, silahkan datang. Seperti itu. Baik. Kemudian terakhir beliau sebutkan dalam bab ini, wa haywanun yamtani'u bi nafsihi fa in wajadahu fis sahra tarakahu wa in wajadahu fil hadari fa huwa mukhayyarun bainal asya'i thalathati fihi. Yang kedua tadi kan jenis pertama, hewan yang tidak mungkin kita biarkan karena dia akan dimakan hewan buas. Jenis hewan yang kedua, hewan ini memang hewan ini secara fisiknya dia bertahan dari serangan hewan-hewan buas yang kecil, hewan buas yang bukan termasuk besar, seperti misalkan onta. Onta itu bisa melindungi dirinya meskipun di padang pasir. Maka yang seperti itu apa? Yang seperti itu kalau kita nemu di padang pasir atau di tempat yang bukan merupakan kerumunan, maka kita biarkan saja. Biarkan sampai yang punya nyari ketemu hewan itu. Atau hewan itu bisa jaga diri, cari makannya sendiri, bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan-hewan buas. Maka yang seperti itu Rasulullah SAW, malaka walaha, kamu itu punya urusan apa dengan onta itu? Biarkan onta itu. Karena apa? Karena dia bisa jaga sendiri tanpa harus kamu pelihara. Ya, baik. Maka beliau katakan yang seperti ini dibiarkan saja di tempat di mana ditemukan, biarkan saja. Ya, jangan diambil. Nanti yang punya dia nyari di tempat tersebut atau hewannya mungkin bisa pulang sendiri. Wa in wajadahu fil hadari fa huwa mukhayyarun bainal asya'i tsalatsah. Tapi kalau hewan itu dia dapati di tempat al-hadar ini maksudnya adalah tempat di mana banyak orang, dikhawatirkan nanti malah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena tahu nggak ada yang punya, nggak ketahuan siapa yang punya, bukan nggak ada yang punya tapi nggak ketahuan siapa yang punya. Yang punya ada, karena hewan itu kan juga induknya pasti punya orang. Nah, maka yang seperti itu dia diberikan pilihan yang 3 tadi. Mau dia sembelih sekarang kemudian nanti ganti rugi, atau dia rawat sukarela, atau dia jual, hasil penjualnya dia simpan. Demikian beberapa hukum yang terkait dengan al-luqatah yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Kita cukupkan bahasan kita sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hibah antara orang tua dengan anak. Hmm. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya adalah tentang boleh tidak menghibahkan kepada anak, karena dikhawatirkan nanti kalau ada yang dihibahkan, sebagian misalkan punya tiga anak, yang satu dikasih hibah, yang lainnya tidak, akhirnya akan menimbulkan kecemburuan di antara anak. Pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan Pak, karena mengingatkan saya terhadap suatu pembahasan yang penting dalam masalah hibah kepada anak ini, yaitu apa? Di dalam menghibahkan kepada anak, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita, ittaqun nar wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada neraka dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dari situ para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam menghibahkan kepada anak harus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Berbuat adil di antara sesama anak. Dalam artian ketika ingin menghibahkan dan dia punya lebih dari satu anak, maka hibahkan kepada kedua-duanya, jangan kepada salah satu saja. Kalau seandainya kebutuhan mereka berbeda, tidak mengapa diberikan berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhan mereka sama, maka hibahkan dengan adil. Kedua-duanya tidak boleh berbeda. Karena Rasulullah memerintahkan wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Bahkan kata para ulama, ini pun berlaku di dalam memberikan kasih sayang. Mencium anak yang satu, anak satunya jangan dibiarkan tidak dicium. Ini akan menimbulkan kecemburuan. Meskipun tidak tampak, bukan bersifat materi yang kita berikan, tapi kita tampakkan kasih sayang ke satu anak, anak yang lain tidak dikasih seperti itu. Kata para ulama, ini tidak adil di dalam memperlakukan anak. Yang seperti ini maka kita harus waspada. Oleh karena itu, jazakumullah khairan, ini termasuk hal yang penting sekali saya diingatkan untuk menyampaikan hal ini, bahwasanya di dalam memberikan perlakuan ataupun dalam memberikan hibah kepada anak, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat adil di antara mereka. Adil yaitu memberikan kepada mereka sama kalau memang kebutuhan mereka sama, tidak ada hal yang mengharuskan dibedakan pemberiannya. Atau kalau kebutuhannya berbeda maka diberikan sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah adil. Dan juga di dalam memperlakukan kasih sayang ataupun yang lainnya. Kecuali kata para ulama, kecuali adalah ada hal yang mengharuskan kita untuk boleh untuk tidak berbuat adil. Seperti apa? Seperti misalkan sebagiannya ini akan menggunakannya di dalam kemaksiatan. Dikasih yang satu ini dia bisa menjaganya dalam ketaatan. Yang satu kalau dikasih dia justru menggunakan dalam maksiat. Maka yang seperti ini jangan kita jerumuskan anak ke dalam maksiat dengan alasan apa? Ingin berbuat adil di antara anak. Jangan, justru apa? Dia dilatih, dia diajarkan supaya suatu saat bisa menggunakannya dalam kebaikan, baru dikasih hadiah tersebut. Atau misalkan dia anak yang durhaka kepada orang tuanya, boleh orang tua ketika mendapati anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak memperlakukannya sama dengan anak yang dia berbakti. Namun tentunya orang tua harus berusaha untuk menjadikan anak itu berbakti kepada orang tua dengan disadarkan. Mungkin disadarkan dengan diberi hibah bisa saja, tidak mengapa. Kalau seandainya dengan diberi hibah justru nanti malah apa? Anak ini menjadi berbakti kepada orang tuanya. Intinya seorang berusaha untuk berbuat adil kepada anaknya, karena anak itu merupakan sebuah amanah yang Allah SWT perintahkan kepada kita untuk mendidik mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya wahai manusia, jagalah diri kalian. Ya ayyuhan nas, jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari neraka. Demikian, wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luqatah. Kalau apa? Hah? Barang-barang yang temuan, ya. Hmm. Nah, dulu belum tahu tentang hukumnya, pernah nemu luqatah. Belum pernah luqatah, kemudian langsung dipakai. Langsung dipakai. Pada barang-barang luqatah yang kemungkinan besar pemiliknya ini akan mencarinya lagi kalau tahu barang itu di mana, maka kewajiban kita sebenarnya adalah mengumumkan. Gimana kalau sudah terlanjur dipakai? Kalau sudah terlanjur dipakai, maka kita dhamin. Kita mengganti ruginya. Berarti gimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kita umumkan. Kita umumkan. Selama 1 tahun kita umumkan, dulu ada barang ini dan itu ditemukan di tempat fulani. Siapa yang memilikinya silahkan menghubungi saya. Kalau selama 1 tahun tersebut orang itu tidak datang, maka apa yang sudah dimakan itu sudah istilahnya hak dia untuk memang menggunakannya. Tapi kalau misalkan ketika diumumkan ternyata orangnya datang, kemudian disampaikan, "Afan, barang ini dulu sudah saya pakai, sudah habis," maka dia wajib ganti rugi. Karena itu adalah harta milik orang lain. Dimana kalau seorang merusak harta orang lain, dia dhamin, dia mengganti ruginya. Kalau barangnya masih dipulangkan. Kalau barangnya sudah berkurang nilainya, selisih berkurangnya dia bayarkan. Kalau barangnya sudah habis semua, maka dia ganti rugi nilainya. Harganya berapa? Harga ketika dia menggunakan barang tersebut. Misalkan dulu harganya adalah 1 juta, kalau sekarang sudah jadi 500.000, ya dibayarkan 1 juta dulu ketika dia gunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya dimasukkan ke sebelum 1 tahun sudah dimasukkan ke belum boleh, maka dia ibaratnya sama saja, berarti telah melakukan tasarruf, melakukan tindakan apa istilahnya, melakukan tindakan atas uang tersebut. Maka kalau orangnya datang dan dia tidak ridho, maka dia wajib menggantinya. Ternyata orangnya apa? Oh, saya nggak mau buat infak itu, saya mau pakai. Ya sudah, dia ganti dan itu menjadi sudah kewajiban bagi dia untuk menggantinya. Karena dia menghabiskan dan merusak harta orang, istilahnya merusak lah, istilahnya itlaf, dia menghilangkan harta orang tanpa izin dari pemiliknya dan tanpa diridai oleh pemiliknya. Cara istihlalnya, cara menghalalkannya, mengembalikan haknya. Karena ketika dia infakkan itu bukan dengan keridhaan dari si pemilik, dan dia bukan wakil, bukan orang yang diserahkan untuk mengurus harta tersebut. Makanya dia dianggap sebagai orang yang telah menggunakan harta itu dengan cara yang tidak seharusnya. Dia wajib ganti rugi kalau orangnya datang. Harusnya 1 tahun mengumumkannya. Karena Rasulullah merintahkan demikian. Merintahkan demikian ketika ada orang bertanya tentang masalah kambing dan onta yang dia temukan. Beliau katakan atau suatu barang. Nah, Allah. Silakan, Pak. Pak Ilyas? Sama? Oh, sama. Kalau misalkan nilainya adalah nilai yang kecil, misalkan 1.000, 2.000, maka diumumkannya memang tidak sampai 1 tahun. Para ulama diumumkan sampai batas waktu, diperkirakan waktu tersebut orang itu akan mencari.
Karena orang 1 tahun nemu uang 1.000 juga ngapain? Ketemu 1.000 setahun yang lalu hilang, udahlah biarin aja. Orang akan ridho, umatnya akan ridho. Maka kalau nilainya kecil, kata para ulama adalah dia cukup umumkan sebatas waktu, diperkirakan orang-orang akan mencarinya selama batas waktu tersebut. Kalau sudah lewat batas waktu tersebut, misalkan seminggu lah, atau mungkin sebulan, kira-kira orang nggak bakal nyari dengan nominal seperti itu, maka berarti sudah berhak untuk dia manfaatkan. Atau ingin dia sedekahkan, ya tidak mengapa dalam hal tersebut, karena dia sudah punya hak untuk tasarruf dalam hal itu. Jadi itu ibaratnya sudah dia punya hak untuk menggunakannya, dan kalau dia gunakan sedekah niatannya adalah pahalanya untuk orang yang memilikinya, tidak mengapa. Tapi dengan syarat tadi, nilainya adalah barang yang hakirah, barang yang kecil ya nilainya. Tapi kalau barang yang besar nilainya 100.000, orang tahun lalu kehilangan juga mungkin akan masih mencari, maka tidak boleh, ditunggu selama 1 tahun. Wallahu taala alam. Dua lagi Pak ya. Silakan, siapa dulu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? 11? Beras. Nemu. Ah. Ada namanya. Uangnya berarti hukum uang yang dikasih. Nah, hukumnya apa uangnya? Nah, baik. Yang jazal. Nah, baik. Menemukan uang dan sejumlah harta, kemudian ketika diambil oleh pemiliknya, karena ketahuan pemiliknya, dikasih uang. Boleh tidak menerima uang itu? Boleh. Berarti apa? Dia menghibahkannya. Dia menghibahkan uang tersebut. Jadi mau diambil, diterima, boleh. Alhamdulillah halal. Kalau itu tidak menerima, tidak mengapa. Tidak menerima, tidak mengapa. Tapi kalau orang yang memaksa menerima, supaya kita menerima barang yang dia kasih, sebaiknya diterima. Kenapa? Memberikan kebahagiaan kepada dia. Mungkin dia orang yang ingin berbuat ihsan kepada orang yang telah berbuat ihsan kepada dia, tidak ingin berhutang budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Maka kita bantu dia untuk merealisasikan keinginan baiknya. Jadi diterima tidak mengapa, halal, dan ingin dimanfaatkan untuk dibelanjakan apa, maka itu tidak mengapa, karena sudah menjadi hak milik kita. Allah Ta'ala. Terakhir nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Apa ya? Kita dapatkan. Hmm. 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 Pahalanya. Hmm. Nah, pertama batasan dikatakan itu nilainya besar dan nilainya kecil barang temuannya. Itu kembalinya kepada urf, pada yang di masyarakat tersebut. Kalau seandainya di masyarakat yang dimana taraf kehidupan mereka adalah taraf kehidupan yang tinggi, kehilangan uang 1 juta aja nggak bakal dicari, maka itu kecil bagi mereka. Kalau di wilayah tersebut, kita tahu itu di wilayah tersebut. Kalau itu di taraf yang misalkan di bawah itu, kalau kehilangan uang 20.000 aja dicari-cari, maka itu besar di wilayah tersebut. Oleh karena itu kembalinya kepada urf, urf yang berlaku di wilayah tempat kita menemukan uang tadi. Jadi acuannya apa? Dobitnya adalah kalau kita perkirakan masyarakat sekitar situ kehilangan uang sebesar ini, nggak akan nyari-nyari dengan susah payah. Paling seminggu sudah kehilangan, sudah dia lupa, nggak akan mungkin ingat lagi. Maka yang seperti itu dianggap hakir, dianggap nilainya kecil. Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah fadilahnya. Apa keutamaan orang yang dia membantu orang untuk menyimpankan barang yang hilang? Keutamaan adalah dia termasuk orang yang melakukan memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW menyebutkan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut memberikan bantuan kepada saudaranya. Itu termasuk bentuk bantuan yang diberikan. Dia bantu untuk menjaga barang yang hilang dari saudaranya. Maka pahalanya adalah pahala secara umum adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan Allah perintahkan kita untuk melakukan itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan bentuk ketakwaan. Demikian pembahasan yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan mohon maaf karena agak sedikit panjang waktunya hari ini. Sekali lagi semoga dimaklumi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.